Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifani Taktazani. Saya dari kelas IT 4401 dengan NIM 13032000145. Saya akan mempresentasikan laporan tugas besar jaringan komputer. Untuk pertama-tama yaitu dari CLO pertama untuk penjelasan topologi sendiri. Nah, topologi sendiri untuk di sini pada gambar yaitu saya menggunakan empat router dan 2 host. Nah, dan juga saya di dalam soal itu untuk dihubungkan saya menggunakan IP dengan IP 192.168.45.0. Nah, untuk pada 4 router dan 2 host itu semua itu saling berhubungan. Maka antara dari satu ini yang ke lain itu maka akan berhubung. Nah, untuk table subnetting sendiri yaitu saya menggunakan dengan network 1 hingga network 8 dan menggunakan 2 NICs dan saya menggunakan alokasi dengan jumlah 256 untuk network ID-nya itu yaitu 192.168.45.0 dan untuk urutan dari ID untuk ID network 2 hingga network 8 untuk yaitu berurutan. Ya, untuk host range-nya sendiri yaitu saya menggunakan untuk 192.168.45.1 itu hingga 192.168.45.254. Karena 254, mengapa? Karena saya menggunakan alokasi dengan jumlah 256. Dan untuk broadcast-nya sendiri yaitu dengan akhiran 255 yaitu dari alokasi tersebut. Untuk prefix sendiri yaitu menggunakan 24. Untuk subnet mask-nya itu sama seperti yang dari alokasinya itu, maka yang digunakan yaitu 255.255.255.0. Untuk bagian testing mininet yaitu testing ping-nya itu untuk pertama-tama saya langsung pada terminalnya yaitu dengan mengetik Python 3, kemudian dengan nama file saya yaitu alifdoang.py, maka akan muncul seperti ini. Untuk testing ping reachability ini membutuhkan waktu lumayan agak lama sedikit. Untuk bagian CLO2 yaitu untuk mengimplementasikan mekanismenya itu topologi yang pada ada. Maka untuk konfigurasi mininetnya itu maka menggunakan link sama dengan TC link, kemudian hostnya itu menggunakan CPU limit host untuk net yaitu mininet link sama dengan link, host sama dengan host. Nah, itu untuk menambahkan hostnya itu saya menggunakan host 1 sama dengan net add host yaitu hostnya host 1 terus dengan IP 192.168.45.13 dan 24. Kemudian dan dengan host 2 pun juga sama, namun di bagian alamat setelah 45 ini maka saya menggunakan per3. Untuk menambahkan routernya itu dengan router 1 hingga router 4 maka menggunakan net add host dengan router 1 dengan IP tersebut. Untuk setting bandwidth-nya sendiri yaitu dengan bandwidth link terus dalam kurung awal yaitu dengan keterangan BW sama dengan 1 dan bandwidth dengan 1 Mbps, yang satunya itu 500 kbps atau 0,5 MB. Untuk menghubungkan hostnya itu dengan router maka menggunakan hal seperti ini. Maka untuk host 1 dengan Ethernet 0, kemudian name 2, maka untuk menyambungkan dengan DC link untuk mengakses untuk bandwidth-nya.
Untuk konfigurasinya sendiri yaitu saya menggunakan host1.cmd dengan ifconfig terus h1 dengan ethernet 0 dan seterusnya. Untuk router 2 pun juga sama, untuk host 2 dengan router 3 dan router 4. Untuk konfigurasi jalur penghubungnya juga pun sama, namun ada perbedaannya itu bagian untuk daerah sini tuh untuk netmax-nya itu disambungkan dengan yang ada pada tabel di atas tersebut. Kemudian untuk routingnya, maka untuk routing maka dengan host 1 pun dengan host 2, untuk router 1 sampai router 4 itu menggunakan dengan IP rule yang ada dalam IP yang saya gunakan. Untuk testing ping-nya, untuk testing ping yaitu menggunakan terminal, maka menggunakan maka diketik yaitu H1 dengan ping H2, maka akan berjalan dan berhasil, maka paket loss-nya itu tidak ada, maka untuk ping-nya berhasil. Untuk host 2 ke host 1 pun juga sama, di ping-nya juga untuk paket loss-nya juga 0% sama. Untuk bagian yang host 1 ke router 1 pun juga sama, maka akan muncul sebagai berikut. Kemudian dengan host 1 ke router 2 pun sama, akan berhasil untuk ping-nya. Untuk router 2 ke router 3 pun juga sama, kemudian dan seterusnya. Nah, untuk testing ping antar router pun maka testingnya pun dengan router 1 dipingkan dengan router 2 akan menyambungkan, akan mendapatkan tidak ada paket loss sama sekali. Untuk time-nya itu 12.276 meter per second, ya. Untuk trace routernya juga, untuk penggunaan trace router ke router, maka untuk R1 di trace router R2 maka akan menghasilkan bagian tersebut. Untuk bagian host juga ke router juga akan keluar hasil dari ini. Untuk host ke host juga sama. Nah, untuk bagian yang terakhir yaitu CO3 yaitu membuktikan bahwa TCP itu telah diimplementasikan dengan benar pada topologi. Nah, yang pertama itu menggunakan tools yaitu membuka extern di terminal yaitu extern H1, maka akan keluar muncul dengan node H1 ini. Kemudian maka di dalam H1 ini di node H1 maka ditulis dengan tcp dump.w to dengan file yang saya beri nama yaitu tubesalib.pcap. Kemudian ditambahkan min c kemudian 100, maka ini akan berjalan. Kemudian dimasukkan dengan iperf-nya dengan host 1 sama router 1. Maka iperf-nya testingnya itu bandwidth-nya antara H1 dan router 1 akan berjalan. Nah, kemudian maka akan keluar 100 paket capture, terus kemudian 105 receive by filter. Nah, ini dokumennya itu menjadi dengan dokumen WhatsApp. Kemudian saya ambil di bagian file, kemudian di nama yang saya gunakan itu tadi tubesalib, maka saya buka untuk bagian WhatsApp-nya ini. Untuk pengetesan
pengetesan mininetnya, maka saya menggunakan saya praktikkan. Nah, untuk pertama-tama jalankan pertama yaitu klik kepada sudoku, kemudian memasukkan password. Nah, kemudian langsung ke Python 3 spasi alifdoang.py, maka akan berjalan. Untuk bagian ini membutuhkan waktu lumayan cepat hingga selesai. Nah, ini host 1, maka dengan router 1 berhubungan dengan router 1, router 2, router 3, router 4. Untuk host 2 juga sama, berhubungan dengan router 1 sampai router 4. Router 1 pun berhubungan dengan host 1 dan router semuanya juga hingga router 4. Nah, maka menghasilkan dengan result 26% dari 30 yang telah diterima, dan menghasilkan 26.6666. Untuk percobaan ping yaitu percobaan ping pertama, yaitu saya menggunakan host 1 ke host 2. Host 1 ping host 2. Nah, maka akan berjalan dan tidak ada paket loss-nya. Memberhentikan yaitu dengan Ctrl C. Nah, untuk percobaan yang kedua juga pun saya coba untuk host 1 ke router 1. 1 ke router 1. Nah, yaitu juga berjalan seperti yang di atas juga. Maka berhubungan dan tidak ada loss. Nah, untuk yang terakhir untuk bagian extern, yaitu menggunakan extern host 1. Nah, untuk keluar di sini maka saya menggunakan tcp dump w alifdoang enter. Maka untuk kemudian dilanjutkan dengan iPerf, yaitu dengan host 1 berhubungan dengan router 1. Maka kita buka lagi yang bagian ini. Nah, ini maka akan sudah nodenya sudah tereksekusi. Nah, untuk melihat Wireshark-nya ini dari node ini, maka kita masuk ke file dan di bagian salib.bcap. Nah, maka akan keluar dari bagian source destination-nya juga. Nah, dari berapa hingga 100 yang itu tadi. Untuk frame-nya juga dari 74 byte. Untuk bagian ini Ethernet-nya dan dengan destinasi alamat ini, kemudian internet protokolnya dengan versi 4.
seterusnya, dan dengan transmisinya yaitu dengan source port 60976. Nah, untuk presentasi saat ini saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.